Terus saya cuma mau tanya, apakah ada kemungkinan tuh Indonesia mau jadi negara Islam gitu? Itu yang ditakutin. Makasih. Oke, saya jawab muter ya dari yang sudah cukup ya Bu ya. Gini, kalau Anda mendengar sesuatu itu jangan, yang ngomong jangan merasa bahwa itu pasti benar. Saya jawab apapun itu jangan seperti mendengarkan Tuhan ngomong. Kalau Tuhan ngomong pasti benar, kalau saya belum tentu benar ya. Jadi Anda juga demokratis saja kepada saya yang saya jawabkan. Yang saya jawabkan terakhir, jadi saya melihat seluruh situasi di Indonesia, saya berani mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kemungkinan Indonesia menjadi negara Islam. Saya tidak mengatakan Islam itu jelek, tapi Islam itu tidak harus menjadi simbol. Jadi saya itu baik-baik aja, tidak usah saya sebut kebaikan saya itu Islam. Jadi Islam itu boleh Anda terjemahkan tanpa namanya, tidak apa-apa. Asal Anda kayak PT berkokok itu tidak usah bilang dia berkokok gitu loh. Gitu ya. Kecuali Jumatan kita bareng-bareng. Yang sekarang ingin menjadi negara Islam paling Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir sudah saya tanya juga, terus caranya bagaimana? Kamu harus melewati prosedur di DPR, di MPR, perubahan konstitusi, perubahan undang-undang segala macam, itu menempuhnya bagaimana? Juga Anda ini melihat Islam kuantitatif apa kualitatif? Kalau gitu. Kalau Anda melihat kualitatif, ini cara berpikir nyun sewu kalau agak berat sedikit. Menurut sampean Islam itu agama kan? Agama itu apa toh? Unsurnya misalnya apa? Apa saja unsurnya? Gini atau gini, tak permudah. Sampean sebelum Nabi Adam sudah ada Islam belum? Nah, ini masalahnya di sini. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada Islam belum? Sebelum Nabi Adam? Setahu saya Islam itu adalah satu tata nilai, satu putaran sistem yang juga bisa disebut organisme, atau pokoknya ada satu mesin kehidupan yang taat kepada Allah, itu namanya Islam. Misalnya rumput tumbuh, angin bertiup, ya, daun bersemai, pohon berbuah, itu semua adalah peristiwa Islam. Ngerti maksud saya? Karena semua itu taat kepada Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ardh. Berarti apapun yang taat kepada Allah, yang berpasrah kepada Allah, berarti Islam. Betul nggak? Islam adalah pasrah kepada Allah. Saya tanya, apakah ada air yang tidak taat kepada Allah? Dia selalu mengalir sesuai dengan sunnah Allah. Ya, ini gedung, ini sangat taat kepada Allah. Gravitasinya jelas, ya, tatanan keseimbangannya. Jadi misalnya Allah mengatakan hidup adalah keseimbangan. Langit, bumi aku ciptakan dan aku letakkan keseimbangan padanya. Jadi kalau bikin gedung harus jelas gravitasinya, kelurusannya, ya. Kalau tidak taat kepada hukum Allah, sunnah Allah, maka gedung ini akan ambruk. Betul nggak? Jadi peristiwa gedung ini peristiwa Islam bukan? Inilah peristiwa Islam. Ayam berkokok pagi-pagi itu peristiwa Islam. Saya tanya, sebelum Adam dilahirkan sudah ada ayam berkokok? Sudah ada bulan yang mengitari bumi belum? Apakah bulan itu taat kepada Allah sehingga dia memutari bumi? Tata surya, galaksi semua, sel-sel memuai, ya. Itu semua adalah peristiwa Islam, peristiwa ketaatan kepada Allah. Ibu, kalau sampean makan, sampean merasa dimudahkan atau disukarkan oleh Allah? Sampean kan tinggal ngecapi, ngelek wis. Nanti yang bagi protein, kalori siapa? Siapa yang bekerja? Ini masukin ke darah, masukin ke daging, terus sampahnya dikeluarin lewat situ. Kalau sampean sendiri yang disuruh ngurus, mau nggak? Mau nggak? Makanlah dan uruslah prosesnya, itu mau nggak? Jadi itu peristiwa Islam bukan?
Seluruh metabolisme hidupmu itu di dalam dirimu maupun di alam semesta, fil afaqi wa fi anfusikum, di seluruh alam semesta dan di dirimu, disitulah ketaatan kepada Allah. Itulah ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada tiga. Satu yang merupakan sunnah atau syariat alam, yang seperti gravitasi, hukum Archimedes, Thomas Alva Edison dan seterusnya, menemukan sunnah-sunnah Allah atau syariat-syariat Allah. Nomor dua, di dalam dirimu, siapa yang menjadi subjek dari detak jantungmu? Siapa? Siapa? Nah, sampai matur nuwun enggak sama yang mendetakkan jantungmu? Detak jantungmu sehari kira-kira berapa ribu kali? Katakanlah 10.000 kali. Terus Anda ingat Allah itu berapa puluh kali? Seharusnya kan setiap detak jantung mewajibkan kita untuk mengingat subjeknya yang mendetakkan jantung kita, gampangannya gitu ya. Nah, jadi ini sebelum jawab yang Mbak yang kesulitan pakai hijab tadi ya. Islam itu begitu Allah bikin Nur Muhammad, cahaya memancar, yang disebut cahaya yang terpuji Nur Muhammad, Islam berlangsung. Cahaya memancar, tidak belok, cahayanya lurus. Pandangan mata lurus, itu syariat Allah. Bayangin kalau pandangan mata bisa belok, kan batal pakaian. Masuk jilbab, pandangannya iso mlebu rene. Wis entek kan sudah pakaian. Jadi ini ilmu bahwa keterbatasan itu rahmat. Kalau sampean tidak terbatas, Anda hancur. Kalau pendengaranmu tidak dibatasi dengan frekuensi pendek, hancur hidupmu. Bayangin ibu bisa mendengarkan 300 meter. Tetanggamu ngomong, itu hijab itu gini tiap hari marah. Itu baru fisiknya telinga. Kalau sampean dikasih pendengaran dengan frekuensi panjang, bisa mendengarkan tetangga ngomong apa. Bertengkar enggak tiap hari kita? Bertengkar tiap hari. Belum lagi telinga batin. Kalau Mbak, Ibu bisa mendengarkan suara hatinya suami, kira-kira bertengkar enggak tiap hari? Begitu juga sebaliknya. Jadi ibu-ibu, kalau kita terbatas, mari bersyukur karena Allah itu menyelamatkan kita antara lain dengan kebebasan, tapi juga dengan keterbatasan. Jadi yang baik yang mana? Terbatas apa bebas? Kedua-duanya baik pada tempat yang tepat, kan begitu. Kadang-kadang perlu kebebasan, kadang-kadang kebebasan harus dibatasi. Makanya Allah mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu, makan minumlah semau-maumu tapi jangan berlebihan, gitu. Makan nasi baik tapi nak 5 piring ya ojo, kan begitu. Jadi jangan bilang makan nasi itu halal. Kalau Anda sudah kenyang, makan lagi itu mulai makruh, mungkin itu haram. Haram itu artinya membahayakan dirimu, gitu Bu ya. Oke. Dengan begitu Bu, maka tadi pertanyaannya apa sih? Bukan ibu yang terakhir. Ya, jadi di Indonesia itu sudah berlangsung Islam, tapi tidak perlu negara Islam. Karena kalau sudah ngomong negara itu sudah institusi. Ya, Islam itu menurut Anda software apa hardware?